Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Dengan hikmat semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat dan berkah buat kita semua. Doa dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan pelajaran, Bapak ingin menggeser dulu absennya. Ketua kelas coba Bapak maju ke depan untuk absennya. Ya, ini ada yang nggak hadir, 2 ya, masih sakit. Nah, kaitan pandemi seperti ini, Bapak berpesan kepada anak sekalian, selalu jaga kesehatan, ya. Jangan suka begadang yang nggak bermanfaat, kecuali memang itu kebutuhan dan bermanfaat. Yang terakhir, jangan lupa bahagia. Nah, karena pada dasarnya kebahagiaan itu adalah hak atau milik siapapun. Nggak orang miskin, nggak orang kaya, muda, tua, punya untuk bahagia. Jadi kalau urusan kaya kan lain, ini urusan bahagia. Jadi anak sekalian tetap jaga kesehatan jiwa dan raga. Ini penting sekali. Yang selanjutnya anak sekalian, materi pada hari ini Bapak akan sajikan tentang hal menuntut ilmu, yang bisa dibuka halaman yang sudah disiapkan 159 buku Pai. Baik, terlebih dahulu Bapak akan jelaskan. Dulu baginda Nabi Muhammad SAW pernah naik ke Gua Hiro. Gua itu tinggi sekali. Alhamdulillah kebetulan juga Bapak sudah pernah mendaki gunung itu. Ya. Gua Hiro tersebut memang kecil, bersembunyi di sana karena dikejar-kejar oleh orang kafir. Betapa berhari-hari dikirim oleh istri tersayang. Pada malam selanjutnya beliau mendapat wahyu, yakni surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu awal dari ayat itu. Iqra Muhammad, Iqra, kata malaikat Jibril. Ya Jibril, saya nggak mampu membaca, saya nggak tahu, sambil gemetar beliau. Kemudian dituntun oleh malaikat Jibril pelan-pelan sehingga sampai selesai. Dikuasai tanpa menulis, tanpa menghafal, langsung dikuasai oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa isi dari surat itu? Yakni bacalah, belajarlah dengan bimbingan Tuhan melalui pena. Ini intinya. Nah, dengan hal ini bahwasanya kita memakai dasar para ulama menganjurkan meneruskan warasatul anbiya tadi untuk menuntut ilmu, wajib bagi kita menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim wal muslimah. Kemudian yang selanjutnya perlu kita ketahuinya hukum menuntut ilmu itu fardu kifayah dan fardu ain. Ini macam-macam ini harus kita pilah-pilah. Khususnya hukum fardu kifayah, contoh kedokteran, industri dan lain-lain yang memang juga dikuasai oleh orang-orang kafir lain. Yang kedua fardu kifayah. Hukum mencari ilmu fardu atau wajib ain bila tidak boleh tinggalkan oleh setiap muslim. Contoh mengenal Allah, tata cara beribadah atau fikih, itu wajib kita ketahui. Kemudian yang selanjutnya anak-anak sekalian, dengan melihat yang pertama tentang kisah Rasulullah, kewajiban yang disampaikan oleh hadis Rasulullah juga, dengan dalil tadi, al-alaq tadi, ada juga keutamaan orang yang berilmu, banyak sekali. Nanti akan dilanjutkan di bawah ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama di sini, keutamaan orang yang menuntut ilmu
salah satunya adalah diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Dan Allah, ini yang artinya ya, kurang lebih seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ini bisa dicari ya di Quran di rumahnya masing-masing kalau ada tafsir, atau di buku kan ada itu, silakan dibuka nanti ya. Dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang selanjutnya, Quran surat At-Taubah. Di sini intinya kedudukan ilmu dengan orang berjihad ini disamakan kalau diteliti di artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaum apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Baik anak-anak sekalian, ini masih jelas kamera ya? Saudara Budiono, ini masih terlihat kameranya? Masih, Pak. Oh, mungkin sinyalnya jelek karena saya nggak bisa memantau kamera. Baik, anak-anak sekalian, dari hal di atas tadi ya, setelah Bapak jelaskan kaitan secara Rasulullah mendapat wahyu yang pertama, kemudian Rasulullah menghadiskan atau memerintahkan kita menuntut ilmu, yang di sana adalah tolakul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimat. Kemudian yang selanjutnya surat At-Taubah tadi, intinya Allah melarang semuanya berangkat berperang. Nanti siapa yang akan meneruskan ilmu pengetahuan? Betapa pentingnya ilmu pada waktu itu untuk dikembangkan dari generasi ke generasi. Baik, ada yang bertanya, anak-anak sekalian? Oh cukup. Baik, kalau cukup di sini ada tugas. Kalau nggak ada yang bertanya, silakan dibagi kelompok. Yang pertama, kelompok 1, ketuanya Anton ya. Anton, Bapak perusahaan kamu nih, kamu jangan begadang terus sesuai dengan namamu tuh Anton, untuk tontonan. Kalau tidak ada tontonan, kamu nonton terus, yaitu dikurangi begadangnya Anton. Kemudian kelompok yang kedua, dia, yang ketiga Nisa. Baik, nanti akan dipresentasikan masing-masing sesuai dengan kelompoknya seperti biasanya. Ini didiskusikan ya, jangan sendiri-sendiri. Didiskusikan atas nama kelompok, namanya ditulis di sana, siapa kelompoknya. Nah, tugas yang kedua, surat At-Taubah ini nanti setelah musyawarah, setelah diskusi akan Bapak cek untuk maju satu-satu. Silakan dimulai untuk tugas kelompoknya. Ya, sudah cukup. Silakan didiskusikan. Mulai dari Anton ya. Ya, kelompok 1 Anton, nanti dia, kemudian Anissa. Ya, cukup, sudah masuk semuanya ya. Baik, tugas yang selanjutnya uji keterampilan ini sesuai dengan yang Bapak jadwalkan tadi. Silakan membaca ini ya, karena waktunya terbatas juga, jadi kelompok aja ya, atau bareng-bareng nanti akan Bapak cek minimal 2 orang lah supaya agak enak menyimaknya. Nah, ini nanti akan Bapak bagi, silakan ditulis, disalin ya nanti. Baik anak-anak sekalian, kita simpulkan dulu sebelum
ditutup untuk pembelajaran selanjutnya. Tolong itu di mute itu siapa siswa yang online, ya, di mute Iya, karena Pak. mengganggu konsentrasi. Anak-anak sekalian, sebelum ditutup kita simpulkan. Ada yang mau menyimpulkan? Oh, kenapa tidak? Oh, malu. Baik, Bapak saya menyimpulkan. Kita bareng-bareng. Mungkin anak-anak mau menyampaikan tapi malu atau takut salah. Jadi intinya adalah betapa pentingnya ilmu pengetahuan buat umat muslim dan seluruh manusia. Nah, makanya ada yang namanya tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin muslimat. Kemudian Allah melarang semuanya berangkat berperang. Nah, intinya jihad, seandainya yang mati dengan yang menuntut ilmu berangkat berperang ini kok meninggal atau wafat, ini intinya sama. Tolabul ilmi itu disamakan dengan orang yang berjihad mati syahid. Dengan sekalian ya, Bapak berpesan, walaupun pandemi seperti ini, kita yang memang belajarnya kurang kondusif, bagaimanapun, apapun medianya, jelas kita lebih kondisi adalah bertatap muka langsung. Namun karena kaitan kita juga di sana diterangkan juga, kita juga harus patuh kepada pimpinan, ya, pihak terkait. Tahu ini orang berpengetahuan, jadi harus tahu yang namanya peraturan. Jadi sangat penting sekali. Kita tetap semangat menggali ilmu pengetahuan apapun. Memang kalau yang sekarang untuk lari ke IT atau teknologi yang kita kembangkan. Wajah sekalian, pesan Bapak, jangan kendor, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.